Mas Bayu kemana sih? Dari tadi kok belum datang juga. Katanya suruh nunggu di sini. Aku udah nunggu lama banget. Awas aja ya kalau dia lupa jemput aku. Itu bukannya Pak Budi ya? Dia ngapain malam-malam bawa cangkul segala? Itu apalagi yang dia bawa? Hahaha, akhirnya setelah sekian lama aku bisa dapatkan tali pocong yang baru. Untung aja ada yang baru meninggal, jadi aku bisa ambil tali pocong dia. Dengan tali pocong ini, ayam penyetku pasti akan jauh lebih ramai. Aku harus cepat-cepat pulang sebelum ada yang melihat. Jimatnya sudah aku pasangkan. Aku yakin hari ini pasti banyak yang beli. Aku harus mengikatnya dengan kuat, tapi jangan sampai ada orang yang tahu. Bisa bahaya kalau ada orang yang tahu. Kamu sudah mengikat tali pocongnya dengan benar, Pak. Jangan sampai ketahuan ya. Ibu tenang aja, aku pastikan tali pocong terikat dengan baik. Tuh, kamu lihat sendiri, semuanya sudah terpasang dengan kuat. Bagus kalau gitu. Hari ini pasti banyak yang beli. Berkat jimat itu, jualan kita jadi tambah banyak. Gak sia-sia kita menggunakan penglaris. Iya bu, kalau di tangan kita arahnya terus kita pasti bakal cepet kaya. Aku udah gak sabar buat jadi orang kaya. Ya udah ya bu, aku berangkat jualan dulu. Iya Pak, hati-hati ya. Semangat jualannya. Selamat pagi Pak Budi. Wah, kayaknya baru mau berangkat nih. Kebetulan ketemu di sini. Hai, selamat pagi Bu Iko dan Pak Bagas. Wah, kalian mau kemana? Kita mau ke sekolah anak kita Pak. Kebetulan di sana ada acara dan kita sebagai orang tuanya diundang. Tapi anak kita udah duluan sih dan sekarang kita mau nyusul. Oh gitu ya Pak. Mau sekalian beli ayam penyetnya nggak Pak? Lumayan buat makan siang di sana. Iya Pak, kita juga memang rencananya mau beli ayam penyetnya Pak Budi. Kita beli 3 ya Pak. Oh siap Pak Bagas, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu. Ayam penyetnya Pak Budi ini emang paling enak. Nggak salah sih, ini jadi langgananku. Iya Bu, ayamnya Pak Budi ini memang enak. Ini ayamnya Pak, totalnya jadi 45.000. Ini uangnya Pak. Pas ya Pak uangnya, terima kasih Pak. Oh ya, setelah ini Bapak mau jualan kemana Pak? Ya saya sih cuma jualan keliling aja Pak. Ya paling ke lapangan, kalau enggak ke taman. Oh iya Pak, iya Pak, minggu depan rencananya saya mau buat syukuran nih. Bisa nggak Pak, saya pesan ayam penyetnya Pak Budi? Wah bisa banget Pak. Pak Bagas mau pesan berapa? Saya pesan 100 porsi aja deh Pak. Nanti uang mukanya saya kirim besok ya Pak. Oh iya Pak, baik, akan saya siapkan 100 porsi. Makasih ya Pak. Kalau gitu kita pergi duluan ya Pak. Mari Pak Budi. Asik, dapat rezeki nomplok nih. Ini pasti berkat tali pocong. Aku tiba-tiba aja dapat pesanan banyak. Berkat tali pocong ini, daganganku jadi laris manis. Aku harus menjaga tali pocong penglaris ini dengan baik. Kayaknya aku harus mencari tali pocong lagi, tapi masalahnya belum ada yang meninggal. Nanti aja deh, soalnya dari ujungnya harus digunakan untuk jimat itu. Harus dari yang baru saja meninggal. Gimana Pak, jualannya hari ini ramai? Wah, bukan ramai lagi Bu, tapi ramai banget. Bahkan ada yang gak bagian tadi. Oh iya Bu, tadi pagi Pak Bagas minta dibuatin 100 porsi ayam penyet. Minggu depan dia mau bikin acara syukuran gitu katanya Bu. Dia udah kasih uang DP-nya belum? Soalnya kan kita perlu beli bahan-bahannya. Soalnya kan kita nggak punya modal buat bikin. Kalau semuanya dari kita, seenggaknya kalau ada DP itu bisa meminimalisir pengeluaran. Ibu tenang aja, katanya besok Pak Bagas bakal ngirim uang DP-nya Bu. Oke deh, nanti aku tinggal ke pasar buat beli bahan-bahannya. Oh iya, uang keuntungan hasil ini di mana? Udah aku taruh di tempat biasa Bu, kamu tinggal ambil aja. Itu tali pocongnya kau bersihkan, bukannya nggak boleh dibersihin ya? Ya emang nggak ada yang ngebersihin. Aku cuma ngeliat aja kok dan mastiin semuanya lengkap. Oh iya, aku kepikiran buat mencari tali pocong lagi Bu. Menurut Ibu gimana? Ya gak masalah sih kalau itu bikin dagangan kita cepat laku dan cepat habis. Ya boleh aja. Tapi kamu mau carinya kemana? Aku belum tahu sih. Aku juga masih mencari-cari. Soalnya kan kita nggak bisa sembarangan. Kamu punya ide nggak? Aku nggak ada ide sama sekali. Kan dari awal yang punya ide ini kamu. Aku mana ngerti. Aku kan cuma ikut-ikutan aja. Nanti kita pikirin lagi aja deh. Ini udah malam. Kita tidur aja yuk. Wah, mumpung nggak ada orang nih, biar daganganku semakin laris manis. Selain pakai penglaris tali pocong, ada hal yang harus aku lakukan juga. Ayam ini harus aku penyet pakai kaki. Nah, kayak gini. Tidak ada yang melihat. Bagus deh. Siang Pak Budi, saya mau ayam penyetnya dong, 2 porsi, dibungkus ya Pak. Siap Pak Jaja. Iya Pak Jaja, ngapain pakai pelampung kayak gitu? Mau berenang Pak? Oh ini, enggak kok Pak Budi. Tadinya saya mau nyari ikan di sungai buat makan siang, tapi ternyata panas banget. Saya males, terus saya lihat Pak Budi, ya udah, mending saya beli ayam penyet aja.
Ya ampun Pak Jaja, ini ada aja sih. Kalau mau nangkep ikan ya tinggal ditangkap aja Pak, nggak perlu pakai pelampung. Lagian guys, sungainya juga nggak dalam Pak Jaja, ngapain harus pakai pelampung? Kita itu nggak ada yang tahu Pak Budi. Saya kan harus sedia payung sebelum hujan. Hahaha, terserah Pak Jaja aja deh. Sebentar ya, ayam penyetnya saya siapkan dulu. Ini Pak Jaja ayamnya, totalnya 30.000 ya. Ini Pak uangnya. Makasih banyak ya Pak Budi. Kalau gitu saya permisi dulu. Untung aja Pak Jaja nggak ngelihat apa yang aku lakuin tadi. Kalau sampai dia lihat, wah gawat coy. Ya ampun, ternyata Pak Budi ada di sini ya. Padahal tadi saya sudah nungguin di depan rumah saya. Kirain Pak Budi bakalan lewat, ternyata masih ada di sini. Bu Nana, saya belum sempat lewat rumahnya Bu Nana sih. Tadi alhamdulillah di dekat pos ronda banyak yang beli Bu. Itu tali apa Pak? Kok bisa diikat kayak gitu? Waduh, gimana ini? Jangan sampai Bu Nana tahu. Oh, itu cuma tali biasa aja kok Bu. Saya sengaja ikat di situ, soalnya buat ikat kayunya biar nggak lepas. Oh gitu ya Pak. Tapi kok kayak tali... Ini cuma tali biasa Bu. Kemarin diambil dari kain baju yang sudah tidak terpakai. Ya sudah, saya robek saja. Oh, tali kain baju. Iya Pak, saya pesen ayam penyetnya dong. 1 porsi aja ya Pak. Siap Bu, sebentar ya, saya siapkan dulu. Aku kok malah curiga ya, itu kayak bukan potongan kain, itu kayak tali pocong. Tapi gak mungkin kan Pak Budi pakai itu. Lagian buat apa dia juga ikat di situ? Makasih banyak ya Pak Budi, ini uangnya Pak. Kalau begitu saya duluan ya Pak. Mari Pak. Aduh, gawat nih, Bu Nana kayaknya curiga. Aku harus memindahkan tali pocong ini. Sial, saya keduluan sama Bu Rina. Lagian Bu Rina ngapain sih jualan di sini? Selamat siang Pak Budi. Siang Bu Rina, maaf Bu sebelumnya. Ibu kan biasanya jualan di depan rumah ya. Kenapa sekarang tiba-tiba di sini? Oh itu, kata suami saya mending jualan keliling aja biar banyak yang beli. Soalnya kalau cuma jualan di rumah sepi Pak. Makanya sekarang saya ada di sini. Oh gitu ya Bu, bisa jadi saingan berat nih kita. Suami Ibu kemana? Kok Ibu sendirian aja? Suami saya lagi jemput anak saya dulu Pak. Makanya sekarang saya jualannya sendiri dulu. Gak apa-apa kan Pak kalau saya jualan di sini? Ya, nggak apa-apa dong Bu. Ini kan tempat umum, nggak ada yang ngelarang. Siapapun boleh berjualan di sini. Bu Rina, saya mau pesen ayam penyetnya 1 ya Bu. Dibungkus aja. Siap Bu Nana. Sebentar ya saya bikinin dulu. Loh, kok Bu Nana malah beli di Bu Rina sih? Dia kan salah satu pelangganku. Jangan-jangan tali pocong yang aku pakai kekuatannya semakin berkurang. Aku nggak bisa membiarkan ini. Kalau kayak gini orang-orang pasti bakalan lebih memilih ayam penyet punyaku daripada punya Bu Rina. Pak Budi, ayam penyetnya ya 2 Pak. Saya mau 3 ya Pak, dibungkus. Iya, sebentar ya. Satu-satu dulu. Saya pasti buatkan semuanya. Masya Allah, ayam penyetnya Pak Budi banyak yang beli ya. Allah, pasti itu karena dia pakai penglaris Bu. Kemarin saya lihat dia ada yang aneh di gerobaknya Pak Budi. Pak Budi ngiketin sesuatu di gerobaknya. Itu semacam tali warna putih gitu loh Bu. Masa sih Bu? Mungkin itu cuma tali biasa. Ibu jangan sujon. Saya nggak bermaksud sehujan Bu. Cuman ya, saya itu kadang mikir kenapa penyetnya Pak Budi itu lebih ramai daripada punya Bu Rina. Padahal penyetnya Bu Rina lebih enak daripada Pak Budi. Itu mungkin emang rezekinya Bu. Mas Bayu kemana sih? Dari tadi kok belum datang juga. Katanya suruh nunggu di sini. Aku udah nunggu lama banget. Awas aja ya kalau dia lupa jemput aku. Itu bukannya Pak Budi ya? Dia ngapain malam-malam bawa cangkul segala? Itu apalagi yang dia bawa? Hahaha, akhirnya setelah sekian lama aku bisa dapatkan tali pocong yang baru. Untung aja ada yang baru meninggal, jadi aku bisa ambil tali pocong dia. Dengan tali pocong ini, ayam penyetku pasti akan jauh lebih ramai. Aku harus cepat-cepat pulang sebelum ada yang melihat. Jadi benar apa yang Bu Nana bilang, Pak Budi pakai penglaris tali pocong. Wah, ini gak benar. Pantas aja pelangganku semakin sepi dan berpindah ke Pak Budi. Ternyata itu karena tali pocong yang dia pakai. Maaf Bu, aku lama tadi ban motornya kempes, jadi aku harus ke bengkel dulu Bu. Iya, gak apa-apa Mas. Mas, kamu tahu gak apa yang aku lihat tadi? Yo, nggak tahu kok tanya saya. Aku kan baru saja sampai. Mana aku tahu kamu lihat apa? Aku belum selesai ngomong loh. Kamu udah potong aja. Tadi aku lihat Pak Budi bawa cangkul sama tali pocong. Ternyata tali pocongnya itu dia pakai buat penglaris Pak. Serius kamu? Wah, ini kebener nih. Pantas aja jualan kita sepi dan pelanggan kita jadi banyak yang pindah ke Pak Budi. Ternyata dia pakai tali pocong. Kita gak bisa biarkan ini Bu. Kasihan kan pedagang yang lain termasuk kita. Jualannya jadi gak laku. Iya Mas, padahal kan sesama penjual harus saling membantu. Rezeki emang Allah yang ngatur. Tapi kalau pakai penglaris kayak gini kan jadi banyak yang dirugikan.
Semalam tali pocong ini sudah aku ambil. Hari ini pasti banyak yang beli. Berkat tali pocong ini, aku pasti jadi orang kaya. Pagi Pak Budi. Waduh, pagi-pagi udah di taman aja. Semangat banget Pak jualannya. Iya nih, Pak Budi. Takut keduluan orang lain ya? Enggak kok Bu, emang saya kalau pagi-pagi suka jualan di sini. Waduh, Bu Yati pakaiannya baru lagi nih. Sekarang cosplay jadi siapa Bu? Dia lagi cosplay jadi anaknya, Pak. Biasalah, anaknya pakai rok. Bu Yati juga pengen pakai rok. Gak mau kalah sama anaknya. Ih, bukan gak mau kalah Bu. Cuma saya emang lagi pengen aja pakai rok. Emang salah kalau saya pakai rok? Gak salah kok, Bu. Cuma ya ingat umur aja. Ih, terserah saya dong Bu Jihan. Pak Budi, saya mau ayam penyetnya 1 ya Pak. Dibungkus aja. Saya juga ya, Pak. 1 aja. Siap ibu-ibu, sebentar ya, saya bikinkan dulu. Ini ibu-ibu ayam penyetnya. Makasih ya, Pak. Ini uangnya. Uangnya sekalian sama Bu Yati ya, Pak. Makasih ya Bu, sering-sering beli di sini. Siapa tahu aja nanti Bu Jihan dan Bu Yati beruntung dapat diskon. Soalnya saya suka ngasih diskon dadakan. Wah, beneran Pak Budi. Asik, lumayan nih. Kalau gitu kita duluan ya Pak Budi. Bu Jihan, Ibu mencium bau busuk gak? Ini kok saya tiba-tiba mencium bau busuk ya? Iya, Bu. Bau busuk. Tapi bau di mana ya? Mungkin ada yang buang bangkai di sini kali ya Bu. Iya, bisa jadi. Aduh, pinggang gua sakit. Astagfirullah, Pak Jaja gak apa-apa kan? Kok bisa jatuh kayak gini sih Pak? Aduh, sakit pinggang saya. Dasar sepeda tua, bisa-bisanya banyak lepas. Makanya Pak, kalau naik sepeda itu hati-hati, jangan ngebut, jadi jatuh kan? Emangnya Pak Jaja mau kemana sih? Saya mau ke rumah Pak RT, mau melapor kalau makam neneknya Pak Bagas ada yang gagali, makamnya berantakan dan tali pocongnya hilang. Bisa-bisanya ya ada orang yang mencuri tali pocong neneknya Pak Bagas, padahal kan baru meninggal 1 minggu yang lalu. Hah? Serius Pak? Kok bisa? Saya juga nggak tahu Bu. Ya udah ya Bu, saya pergi duluan. Wah, ada yang gak beres nih. Jangan-jangan yang ngambil tali pocongnya itu Pak Budi lagi. Pagi Bu Nana. Bu Nana kenapa? Kok kayak lagi banyak pikiran gitu sih? Iya Bu, saya lagi mikirin soal tali pocong neneknya Pak Bagas yang katanya hilang. Bahkan makamnya yang juga berantakan. Serius Bu, itu pasti ulahnya Pak Budi. Saya waktu itu pernah lihat Pak Budi bawa cangkul dan tali pocong. Dan dia bilang kalau tali pocong itu buat jadi penglaris. Ini udah gak bener Bu, kita harus bertindak. Apa ini? Kenapa tubuhku terikat? Tolong, tolong! Aku jadi sesak napas. Kenapa tali pocong ini melilit tubuhku? Bu, tolong Bu! Tolong! Kenapa kamu mencuri tali pocong kami? Kenapa? Pocong? Pocong! Tolong, ada pocong! Kembalikan tali pocong kami. Kembalikan. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Ini adalah jimat bagiku. Kalian sudah mati. Kalian tidak membutuhkan tali pocong itu. Kalau begitu, terimalah ini. Tidak, lepaskan saya. Tolong, tolong. Semalam itu mimpi paling buruk yang pernah aku alami. Pocong-pocong datang menghantuiku dan mereka mengikatku. Itu mimpi yang benar-benar seram. Apa itu pertanda ya kalau pocong marah karena aku mengambil tali pocongnya? Tapi mereka kan sudah mati. Mana mungkin bisa marah? Pak Budi, kami sudah tahu kalau selama ini kamu pakai penglaris kan? Biar ayam penyet kamu itu laku, iya kan? Maksud Brina apa ya? Saya sama sekali gak ngerti Bu. Halo, gak usah pura-pura gak ngerti gitu Pak Budi. Kamu pakai tali pocong untuk dijadikan jimat penglaris kan? Pantas saja pelanggan saya pada kabur dan berpindah ke Pak Budi. Ternyata semua ini karena tali pocong ya? Bu, jangan sembarangan ya. Saya nggak pakai penglaris kok. Ngapain saya pakai begituan? Itu haram hukumnya Bu. Pak Budi, Bapak yang menggali makam nenek saya dan mencuri tali pocongnya kan? Keterlaluan ente. Nenek saya baru aja seminggu meninggal, tapi kuburannya sudah berantakan. Saya tidak melakukannya Pak. Kenapa Pak Bagas menuduh saya? Gak usah bohong kamu. Saya sudah punya buktinya. Semua saksi mata bilang kalau yang melakukannya itu adalah Pak Budi. Kamu harus dikasih pelajaran. Lihat ini tali pocong kan? Ini kan yang kamu gunakan sebagai penglaris. Sekarang Pak Budi nggak bisa ngelak lagi. Lihat, buktinya sudah ada di depan mata. Sepertinya Pak Budi harus kita bawa ke kantor polisi. Saya setuju Pak. Kita bawa Pak Budi ke polisi. Tidak, jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya tidak salah. Tidak, bukan saya yang melakukannya. Pak Budi, jangan kabur kamu. Ayo Pak, kita kejar. Saya harus kabur kemana lagi? Warga mengejar saya.
Ternyata saya berlari sampai ke pemakaman, tapi sepertinya warga sudah tidak mengejar saya. Bagus kalau gitu, saya harus pergi jauh dari desa ini dan membawa semua uangnya. Kembalikan tali pocong saya. Kembalikan. Kenapa kamu mencuri tali pocong saya? Kenapa? Kembalikan. Kembalikan. Tidak, saya tidak mencuri tali pocong kamu. Tidak, saya tidak mencuri. Ah, tolong, tolong. Kemana perginya Pak Budi? Perasaan tadi dia larinya ke sini deh. Kenapa dia nggak ada ya? Iya Pak, ini aneh banget. Saya juga lihat Pak Budi masuk ke pemakaman ini, tapi kok dia nggak ada ya? Tolong, tolong, tolong keluarkan saya dari sini. Itu kayaknya suara Pak Budi, tapi Pak Budinya di mana ya? Suaranya dari sini Pak Bagas. Tolong saya, tolong keluarkan saya dari sini. Iya Bu, suaranya dari dalam kuburan ini. Kita tolong Bu. Jangan Pak, buat apa kita menolong dia? Pak Bagas lupa sama apa yang sudah dia lakukan ke makam neneknya Pak Bagas. Biarkan aja dia terjebak di sana. Itu hukuman buat dia. Bu Rina benar juga. Biarkan saja Pak Budi di dalam kuburan itu. Anggap saja ini balasan buat Pak Budi. Kita pergi aja yuk Pak. Tolong, tolong keluarkan saya dari sini. Kenapa tidak ada yang menolongku? Ini sudah 1 bulan semenjak kejadian Pak Budi yang masuk ke liang kubur. Saya masih gak nyangka Bu Salma sampai harus masuk ke rumah sakit jiwa karena suaminya, dan juga itu pasti resiko pakai penglaris. Saya kasihan sama mereka. Tapi ini semua memang pantas untuk mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan pasti akan ada balasannya, mau itu buruk ataupun baik. Dari apa yang terjadi sama Pak Budi dan istrinya itu jadi pembelajaran buat kita, terutama buat saya sebagai penjual ayam penyet. Bener Bu, kita jadi banyak belajar bahwa pakai penglaris itu sangat menyalahi aturan agama. Rezeki kan ada di tangan Tuhan. Bener Bu, saya jualan juga kadang laku kadang enggak. Itu hal yang wajar kok. Rezeki emang udah ada yang ngatur Bu. Siang ibu-ibu. Bu Rina, saya pesen ayam penyetnya 2 ya Bu. Siang Pak Bagas, sebentar ya saya bikinin dulu. Iya Bu, saya tadi lewat pemakamannya, terus ada pembukaran makam gitu. Katanya kuburan yang menelan Pak Budi dibongkar. Hah? Serius Pak? Terus gimana? Apa Pak Budinya selamat? Ini kan udah 1 bulan Bu, gak mungkin kan kalau Pak Budi masih selamat. Iya juga ya. Ini Pak ayamnya. Makasih ya Bu, ini uangnya. Terus kelanjutannya gimana Pak? Waktu pembongkarannya itu membutuhkan waktu seharian karena tanahnya sangat keras, padahal tanah di sebelahnya nggak keras sama sekali. Terus nih ya, pas dilihat di dalamnya cuma ada tulang belulang dan mengeluarkan bau yang busuk. Astagfirullah, ini kayaknya beneran aja buat Pak Budi. Saya prihatin mendengarnya. Semua tulang belulang udah dipindahkan. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Iya Pak.